Alam menyimpan banyak keindahan. Birunya langit semesta, hijaunya permadani dunia, dan beribu ciptaan indah lainnya. Tuhan menitipkan pada kita untuk menjaga, mensyukuri setiap karunia, karena kita sadar banyak yang harus disyukuri. Lewat tangan-tangan kita, lewat usaha untuk memelihara, lewat doa tiada henti, dan lewat rasa peduli. Saya Mukhtar Effendi, selaku Kepala Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Saya Sugeng Dwi Lestari, jabatan saya Sekretaris Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Terletak di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, inilah Desa Kembang Belor. Dengan beragam potensi dan kekayaan alam yang dimiliki, perlu adanya pendalaman terhadap setiap aspek yang ada. Sebagaimana diketahui, Desa Kembang Belor itu terletak di antara batas desa sebelah utara Desa Bendungan Jati, sebelah selatan Desa Celaket, sebelah timur Desa Nogosari, dan sebelah barat Desa Cepokolimo. Adapun luas wilayah dari Desa Kembang Belor adalah kurang lebih 168,254 hektar, terdiri atas tanah pertanian teknis, irigasi teknis itu seluas lebih kurang 73,170 hektar, kemudian irigasi setengah teknis sekitar 40,15 hektar, kemudian tanah perumahan dan perkebunan itu sekitar 20,254 hektar. Itu dikelilingi oleh hutan negara seluas lebih kurang 71,1 hektar. Jumlah penduduk kami itu totalnya sampai dengan bulan Juni 2016 ini 2.136 jiwa, terdiri atas 1.110 orang laki-laki dan 1.026 orang perempuan, terdiri atas 671 kepala keluarga. Di antara 671 kepala keluarga itu tersebar di antara 3 dusun di wilayah Desa Kembang Belor, yaitu Dusun Kembang, Dusun Belor, dan Dusun Paras. Kemudian secara umum
mata pencarian dari penduduk kami itu adalah bertani. Karena luasan daripada pertanian sekitar 70 hektar, pertanian teknis dan 40 hektar pertanian yang teknis, ini secara umum menjadikan warga kami itu sebagai pokok mata pencarian. Di samping itu, meskipun persentase tidak terlalu banyak, ada juga buruh pabrik, wirausaha, dan ada juga yang berprofesi sebagai pegawai baik di BUMN maupun BUMD ataupun pegawai negeri. Sedikit sekali kami yang bekerja di bidang pertahanan itu ada sekitar 4 orang dari Tentara Nasional Indonesia TNI dan pensiunan. Kemudian secara umum perekonomian kami itu memang saat ini ditopang yang paling tinggi itu di bidang pertanian, meskipun ada juga yang dari warga kami memanfaatkan wilayah hutan sebagai mata pencarian sekunder. Siap, mulai. Di samping itu, potensi lain daripada desa kami selain pertanian dan bercocok di lahan hutan, itu ada juga yang di bidang peternakan, baik itu penggunaan sapi, ternak sapi maupun ternak kambing. Dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada, Desa Kembang Belor menjalankan sistem pemerintahan yang sesuai demi meningkatkan potensi daerah. Di tempat kami bekerja di pemerintahan Desa Kembang Belor ini, itu untuk jumlah perangkatnya itu sudah lengkap menggunakan pola maksimal, kepala desa, sekdes, kemudian ada 3 kepala dusun. Kami juga dibantu oleh 5 orang kepala seksi dan 2 orang kepala urusan. Dengan adanya sebuah sistem pemerintahan yang sudah dijalankan dan dipatuhi secara disiplin, Desa Kembang Belor diharapkan akan berkembang pesat pada tahun mendatang. Demi melestarikan potensi-potensi yang didapat dari sumber daya alam yang telah digali, perlu diimbangi peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Adapun secara keseluruhan, pendidikan di sini itu di SD-nya itu ada 2, SD Kembang Belor 1 dan 2, kemudian SMP Negeri Pacet 3 yang terletak di Dusun Paras, kemudian mulai sekitar tahun 2007 itu berdiri sebuah pendidikan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Yayasan Amanatul Ummah yang dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Asef Saifuddin Khalil MA, yang saat ini jumlah muridnya itu sekitar 4.500 orang. Dengan adanya lingkungan pendidikan yang berstandar internasional, memberikan manfaat
bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dirasakan bagi pelajar, namun juga masyarakat luas di Kabupaten Mojokerto, khususnya warga Kembang Belor. Yang secara langsung ikut dalam serta menjadi ikon pendidikan dari Kabupaten Mojokerto. Di samping itu, dari ibu-ibu dengan adanya pondok pesantren Amantul Ummah ini, itu mereka ya alhamdulillah ada penghasilan tambahan baru, yakni mencuci pakaian daripada anak-anak di Yayasan Amantul Ummah. Jadi ibu-ibu itu ada sekitar 405 orang itu ikut bekerja sebagai buruh cuci atau bahasa kerennya itu laundry untuk pakaian anak-anak yang bersekolah di Amantul Ummah. Kemudian selain itu ada juga warung-warung yang berdiri di sepanjang jalan antara Dusun Paras sampai dengan Dusun Belor. Mereka menyediakan makanan-makanan tradisional, kudapan-kudapan tradisional yang ala desa. Nah, ini mereka menyediakan khususnya bagi para santri yang berkunjung pada anak-anaknya. Tidak hanya berhenti di situ, Desa Kembang Belor masih memiliki potensi yang patut untuk digali lebih dalam dan mampu menjadikan desa ini menjadi desa pariwisata. Di samping itu, ada potensi yang saat ini belum tergali di desa kami, ialah potensi wisata alam. Wisata alam peninggalan Belanda itu ada yang bernama Jubel. Di sana itu sumber air insya Allah terbaik mungkin di Kabupaten Mojokerto, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Nama saya Salamin, saya karyawan PKN Kabupaten Mojokerto yang bertepatan dengan petugas di Sumber Jubel. Saya masyarakat desa Kembang Belor. Tentang Sumber Jubel saya mau cerita tentang Sumber Jubel. Sumber Jubel adalah yang dikelola PDAM Kabupaten Mojokerto tahun 1929 itu dibangun sama Belanda. Itu akhirnya dinamakan Sumber Jubel. Kenapa kok dinamakan Sumber Jubel? Nah, dulu itu waktu dibangun sama Belanda itu keluar ijuk dari pohon aren itu. Pohon aren itu keluar dari dalam, kemudian dimasukkan ke dalam. Soalnya kan tiap hari mesti diambil, terus akhirnya kewalan diambil, akhirnya dimasukkan di jubel-jubel, jadi dimasukkan di jubel-jubel, akhirnya sama Belanda dinamakan Sumber Jubel. Sekarang jubel adalah untuk melayani masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Dari sumber mata air yang bagus dan sudah teruji dan layak dikonsumsi langsung, meskipun tidak dimasak, terbukti sekarang sudah diturunkan ke daerah-daerah luar kota yaitu Sidoarjo, Surabaya, bahkan sampai di Madura, itu dari Desa Kembang Belor, dari sumber mata air Desa Kembang Belor. Meskipun sudah berumur lebih dari umur kemerdekaan Indonesia, kualitas dan kuantitas yang ada pada Sumber Jubel tetap menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat Mojokerto dan sekitarnya. Selain Sumber Jubel, ada beberapa tempat wisata religi yang berpotensi menantangkan banyak wisatawan. Kemudian ada juga petilasan batu tulis, itu terletak kurang lebih 400 meter sebelum Petirtan Jubel. Kemudian ada juga wisata religi Mbah Demung yang konon sering juga dikunjungi oleh orang-orang dari luar Desa Kembang Belor.
Dengan adanya potensi-potensi yang didapat dari sumber daya alam dan peninggalan-peninggalan yang telah digali, Desa Kembang Belor berpotensi sebagai desa penunjang pariwisata, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan beberapa desa pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Terkait program-program dari Pak Bupati menyangkut desa wisata. Untuk kedepannya desa ini akan menjadi desa wisata dan langsung menjadi desa penunjang pariwisata di Kecamatan Pacet. Desa Kembang Belor terus berupaya meningkatkan daerah pariwisata melalui program-program pengembangan ekowisata alam. Saat ini program yang digalakkan oleh pemerintah desa kami yaitu program pengembangan ekowisata alam. Itu rencananya kami akan membuka kemungkinan air terjun dan bumi berkemah. Didukung dengan potensi sumber daya alam yang ada dan beberapa program-program dalam bidang pariwisata, menjadikan Desa Kembang Belor terus berkembang. Bahwa dalam rangka mendukung program ekowisata di Kabupaten Mojokerto yang sudah dicanangkan oleh Bapak MKP, desa kami secara kebetulan juga akan menggali potensi wilayah yang berada di areal sumber mata air Jubel. Ini akan dikembangkan juga oleh Bapak Kepala Desa, yaitu arena untuk anak-anak remaja, baik itu berasal dari desa kami maupun tempat lain, yaitu rekreasi berupa adventure. Dilatar belakangi oleh hobi yang digemari warga, yaitu olahraga ekstrim seperti motocross dan outbound, menjadi salah satu program untuk penunjang pariwisata. Melalui hal tersebut dapat mempercepat proses penyuksesan rencana desa sebagai desa penunjang pariwisata. Adventure ini nanti tentunya tidak sekadar mereka naik motor trail ataupun motor-motor lain, akan tapi di sana juga ada edukasinya, yaitu dalam rangka melestarikan sumber petirtan Jubel. Paling tidak kita nanti akan buat program setiap nanti peserta untuk adventure itu membawa bibit tanaman-tanaman produktif, terutama nanti tanaman buah seperti alpukat, sirsak, kemudian rambutan dan lain-lain, kaitannya dengan reboisasi di sekitar area-area yang saat ini ditanami hutan produksi, padahal itu terdapat kemiringan di atas 40 derajat. Meskipun melalui hobi dalam proses pembentukannya, perencanaan program-program tersebut telah dibuat secara matang guna kelangsungan masa depan Desa Kembang Belor. Ketika Jubel sumber petirtan ini tidak kita lestarikan dengan cara reboisasi, itu nanti akan berdampak bahwa sekian tahun ke depan insya Allah sumber itu juga akan berkurang, sehingga dalam rangka untuk bisa carikan kawasan-kawasan konservasi sumber mata air, paling tidak adventure itu nanti baik itu trail maupun motor-motor yang lain itu akan kita bangun juga ekowisata berupa reboisasi, sehingga keberadaan
sumber air yang saat ini dinyatakan sebagai sumber air terbaik di Kabupaten Mojokerto ini akan lestari berkesinambungan, sehingga ke depan kita paling tidak merasakan bahwa di Desa Kembang Belor ini dulunya itu pernah tinggal bangsa Belanda yang di sana menemukan mata air Jubel, dan saat ini pemanfaatan daripada mata air tersebut dimanfaatkan secara keseluruhan oleh warga di sekitar Kabupaten Mojokerto. Pengembangan program-program tersebut tidak hanya bertujuan untuk kepentingan kemajuan pariwisata dan perekonomian, namun juga bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam yang telah ada. Selain bermain motorcross, Desa Kembang Belor juga mengeluarkan program pariwisata berupa Adventure Outbound. Taruna Rimba? Yes! Taruna Rimba Outbound merupakan salah satu produk hasil pengembangan Desa Kembang Belor dalam bidang pariwisata. Taruna Rimba Outbound menawarkan dua kategori outbound, yakni fun dan ekstrim yang bisa disesuaikan dengan minat para wisatawan. Taruna Rimba Outbound menawarkan fasilitas yang cukup lengkap dan memiliki standar keamanan yang memadai. Program pelebaran jalan juga dicanangkan guna mempermudah akses dalam bidang pertanian. Sementara, sumber daya manusia terus dikembangkan melalui pelatihan dan sosialisasi guna turut menopang program yang dicanangkan oleh Bapak Bupati. Kemudian saat yang sedang berjalan adalah pembenahan sarana fasilitas jalan. Jadi jalan-jalan masuk, jalan pertanian itu saat ini sedang dikerjakan untuk diperlebar sehingga nantinya itu akses menuju pertanian itu biaya tidak akan banyak dimakan oleh transportasi, sehingga nanti kendaraan-kendaraan besar seperti engkel dan truk itu bisa masuk ke kawasan lahan pertanian. Kemudian rencananya kami juga akan meningkatkan sumber daya daripada warga masyarakat di desa kami dengan jalan mungkin mendatangkan pakar-pakar pelatih di bidang home industri, baik itu industri makanan maupun lain-lain, karena desa kami paling tidak ikut menopang kabupaten pariwisata yang dicanangkan oleh Bapak Mustafa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, karena desa kami tepat bersinggungan langsung dengan daerah-daerah wisata seperti Desa Padusan, Pacet, Celaket, dan Kecamatan Terawas, sehingga potensi daripada desa kami juga merupakan desa penyangga untuk kawasan wisata. Ada upaya demi kesejahteraan, ada usaha demi kelangsungan kehidupan. Berupaya menggali potensi sumber daya alam dan meningkatkan sumber daya manusia adalah wujud cinta negeri dan menghargai nikmat ilahi. Demikianlah Desa Kembang Belor yang berkembang menjadi desa penunjang pariwisata di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.